Selamat datang di obrolan teh anget, obrolan psikologi membasmi yang tak pasti. Selamat sore, teh anget bener pada sore ini. Saya dari Kampus Desa Indonesia dan Bu Ida Pramesti dari Underpati Lab School and Counseling akan membahas tentang teh anget kepribadian. Kalau sesi sebelumnya kita bicara apa Bu? HMI, terus kemudian ketemu jenis-jenis kepribadian ya, mungkin ada melankolis, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak kelihatan, talenta, dan sendiri semua karakter dan sebagainya. Tadi itu kan mulai dikenalkan. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang nanti akan mengenali diri kita, kalau betul-betul kesulitan bisa menghubungi Bu Ida Pramesti ya untuk proses konseling ya. Ini bukan proses apa ya? Proses untuk melihat borok kejelekannya bukan, ya. Bukan. Psikologi itu kan bukan begitu kan. Kalau menurut saya sebenarnya kita jangan pernah berpikir itu kekurangan ya Mas. Itu harus konsep itu harus dibuang nih ya. Harus dibuang. Lebih baik kita saya kebanyakan kita itu begitu loh. Ya. Kekurangan, kelebihan kan begitu kan. Padahal belum tentu itu bagi orang lain itu kekurangan, belum tentu. Iya, kita terjebak di situ. Terjebak di situ. Di kita. Apa namanya? Bipolar. Kok bipolar? Bukan bipolar, dualisme. Dualisme. Dari dualisme. Oposisi biner maksudku. Kontradiksi. Kontradiksi selalu. Itu nilai itu yang harus kita coba untuk mengubahnya ya. Jadi jangan sampai kita menganggap itu kekurangan, rasanya kok gak enak ya. Walaupun mungkin orang sudah kita punya standar seperti itu. Jadi kalau berhubungan dengan konselor, dengan psikolog, dengan ilmuwan psikologi, tidak harus menunggu bahwa saya ini sedang ada masalah. Iya, Bu. Ya. Sebenarnya tidak bukan, harus seperti itu kan? Orang Timur kebanyakan enggan ya berkata kita ada masalah ya. Tapi kita kita bisa melakukan sebuah interpretasi atau menyimpulkan segala sesuatu dengan terserah kita mau. Yang jelas kita berupaya melakukan sesuatu itu jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Ketika kita mengatakan, saya ada masalah, ya nggak apa-apa, ada yang begitu. Saya butuh konsultasi nih, ya nggak apa-apa. Jadi intinya, mari kita berupaya untuk tidak binari ya. Posisi biner. Jadi yang kekurangan, kelebihan. Seringkali kita akrab dengan itu. Sehingga ini sudah mindsetnya seperti ini nih. Iya. Mindset nih kekurangan itu harus dibuang. Ini saya sulit ya untuk mengganti mindset itu begitu sulit ya. Karena kebiasaan kita memang seperti itu. Iya, saya berusaha untuk melihat anak saya itu tidak biner, oposisi biner. Kamu bisa ini, kamu tidak bisa ini. Saya lihat isone opo, lakune nendi, corone opo. Sementara yang lain-lain itu cenderung saya hindari. Misalnya nilainya ini jelek, itu cenderung saya abaikan. Misalnya dia tidak bisa ini, bahkan dia melanggar, saya berusaha untuk tidak memperkuat pelanggarannya itu, tetapi komitmen setelah melanggar itu seperti apa. Bu, panjang ini. Kita kembali ke kepribadian. Tadi ada apa Bu? Melankolis, ada koleris. Aku gak hafal. Flegmatis, sanguin. Bu, kita oncai satu-satu. Ada lagi nanti masih banyak nanti. 4 aja kita oncai bahwa satu sesi ini kita oncai agar siapa yang menonton ini bisa terbantu atau nanti bisa alat pancingan untuk komunikasi dengan Bu Ida. Ini penting. Jadi biarlah para pemirsa itu teman-teman yang ada di luar sana mulai niteni dulu. Nanti kelengkapannya harus menghubungi Bu Ida biar lebih cair, lebih tereksplor dengan baik. Kita mulai dari mana, Bu? Sanguin dulu atau apa dulu? Kepribadian mulai awal ya. Yang jelas itu Florence Rittern itu memang dia peneliti barat ya, yang jelas. Kalau saya lebih suka mengkomparasi dengan kejawen nih loh. Sebenarnya kalau kejawen itu jauh lebih dalam loh Mas, lebih detail lagi kalau jenengan itu masalah ilmu perwetonan itu.
Oh. Waduh, itu jenengan maksudnya ada itu nih ya. Saya ini lagi komparasi dulu nih Mas. Oh, Kalau orang, menarik itu. waduh, Ya. kalau orang barat cuman begitu. Ada satu lagi ya, lupa saya. Yaitu tadi kan melankolis, koleris, plekmatis, sanguin gitu ya. 4 nih. Kemudian ternyata di dalamnya itu ada apa dari diri kita semua sih. Memang ada kayak seperti saya nih, tetap ada, semuanya ada. Cuman memang yang paling tinggi adalah koleris ya. Koleris, ya. Nah kalau kita mengkomparasi dengan orang Jawa tadi nih, orang Jawa itu lebih detail. Ini kalau jenengan ya buka di internet ya, jenengan fotonya apa Mas? Fotonya orang Jawa. Orang Jawa apa Bu? Rebo Kliwon? semua wage. Keliru. Itu Semua kalau wage. semua wage ya. Semua wage. Matos ya wage. Seperti suami saya. Loh, padahal saya itu di publik orangnya sabar. Di publik sabar, pengertian. Jenengan kalau misalnya iso ngetutke jarene Fahim ya. Jenengan kalau misalnya nulis ini ilmu Jawa nih Mas ya. Karena saya sendiri juga mempelajari itu. Jenengan tulis di internet. Orang yang berweton Jumat Jemuah Wage. Semua wage. Langsung keluar semua. Keluar semua. Serius, saya sudah melihat Bu, itu. bisa nggak menceritakan Bu Jumat Wage? Waduh. Seperti apa? Seperti apa Jumat Wage itu? Katanya. Ganggu orang lain. Waduh, suka berbohong ganggu orang lain. Sebenarnya, Aduh, berat. sebenarnya berbohong tidak, pandai berdalih. Oh, pandai berdalih. Biasanya sih, bukan. Dia cenderungnya sebenarnya orangnya tidak suka menyakitin orang biasanya. Loh, Bu. Tidak suka menyakitin orang. Tidak suka menyakitin. Tidak suka menyakitin orang dengan caranya. Dengan caranya. Wah, ini menjadi subjek. Jadi dia mau dia punya diplomasinya kuat. Ibaratnya itu caranya menyampaikan supaya orang itu tidak merasa tersakiti hatinya, nggak suka konflik. Oke, itu masuk. Tapi Ini atos deh. Nah, atas ya. Kenapa saya bisa bilang begini, tau nggak sih? Kenapa? Ya. Karena suami saya cuma pagi. Oh iya, waduh, lah ketemu beda sih. Apa? Wow, seperti pagi. Lah tambah sama Bu kayaknya. Itu Jadi sebenarnya yang di sana kayak kembali lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menggali Jawa itu sebenarnya dalam. Oke Bu, terus. Nah, terus ini kayaknya lebih menarik kepribadian dengan metode Jawa ini Jumat Wage. Oh, harus. Jumat Wage seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini rahasianya nih ya. Ketika saya ketemu sama seseorang, saya tinggal tanya wetonmu apa. Saya langsung buka internet, langsung saya sudah tahu. Ya. Kalau orang barat dia harus ngetes nih. Tes loh. Ya. Ini cuma dari weton. Bahkan lebih detail lagi, nanti jam berapa lahirnya sudah tahu lagi, ini beda nih. Jam berapa lahirnya. Jadi yang Jumat Wage bisa berdiplomasi meskipun atos. Atos tapi bisa berdiplomasi. Ya, dan tidak suka konflik. Ya. Sepertinya juga seperti itu saya. Betul, ya, betul. 99 ada teman yang ketika saya share gini berapa persen kebenarannya. 98% katanya dia benar. Nah, kok bisa Bu itu? Ilmu Titan nggak tahu ya. Mungkin itu Titan. kan mbah-mbahnya kita zaman dahulu kala seperti itu kan. Jadi berarti kepribadian itu ilmu nita ini Bu? Iya. Satu di antaranya adalah itu ya? Ilmu Titan lah. Kemudian muncul koleris, sanguin, plekmatis itu kan juga berdasarkan diagnosa pengalaman Ya, itu kan ya. juga ilmu Titan sebenarnya. Ilmu Akhirnya terjelaskan seperti itu. Muncullah 4 kepribadian. Sebenarnya Jawa sendiri sudah sangat dalam. Oh, lebih lebar ya, Lebih Jumat lebar Wage. Wetone Iya. hitungannya Lebih, 15. Nanti jam berapa lahirnya sudah beda lagi. Dalam. Bisa dikuak lagi enggak Bu? Apa kira-kira Apanya? ilmu Jawa untuk menguak kepribadian kita? Sementara yang saya ketemukan di situ untuk menemukan ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya sedang meneliti ya, saya sedang mencari tentang Jawa ini bagaimana. Itu Suryo Mentaram itu kan salah satu bukunya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang Jawa itu sudah sangat dalam kalau masalah
kejiwaan, roso itu. Jadi setelah saya pelajari, loh, kenapa kita ini menggunakan ilmu-ilmu luar? Wong kita sebenarnya punya loh. Hanya karena kita nggak, kadang-kadang orang berpikir karena basicnya mungkin kalau di luar negeri itu kan sangat tampak ya, sangat tampak di di kota-kota gitu kan. Oh ini. Jadi kesannya kalau di luar negeri itu lebih terukur gitu kan. Sedangkan kita ini untuk sementara nih lebih menggunakan roso, Bu, kebatinan. Saya nggak terima kalau di Jawa mungkin tidak terukur. Yang namanya nita ini kan tak podo karo mengukur toh. Sebenarnya. Iya toh? Pengukuran di psikologi kan sebenarnya nita ini, aku itu berada di betul, di sisi tapi mana? Seringkali Di mana? Nah, seringkali kita ini yang tidak mempelajari. Kenapa tidak mempelajari kita punya gitu loh. Ini kan kenapa? Pertanyaannya kenapa gitu loh. Nah, artinya kalau sebenarnya jenengan mengatakan ilmu titan, ya memang betul terukur. Terukur kan ilmu titan. Tetapi kita ini kan orientasinya kan seringkali ke barat. Iya. Orientasi kita ke barat. Nah, ini berarti menarik. Jadi karena mereka itu kan ide penelitian ini. Karena kalau yang terukur itu seringkali mereka itu kan menggunakan logika sekali. Apakah kejiwaan itu bisa dilogika? Enggak. Ya. Nggak bisa dilogika. Jiwa itu nggak bisa dilogika. Berarti kalau di Jawa itu ngukurnya adalah niteni, kemudian merasakan apa yang kita titeni. Iya, ada rosanya. Misalnya kita punya pasangan ya. Jadi niteni pasangan, kemudian kita rasakan. Kalau cocok itu sebenarnya kan sudah terukur ya relasi kita. Bu, tadi Jumat Wage, ada nggak yang masih penasaran Jumat Wage? Nah, mungkin sekarang Bu Ida kira-kira apa? Sama Jumat Wage? Oh, saya Minggu Wage. Minggu Wage. Nah, karena kita sepertinya Bu Ida belum mengungkap melankolis, plekmatis ini. Wis sekarang ini Bu. Apanya? Yang tadi apa? Bu Ida Minggu Wage. Minggu Wage, podo-podo Wagenya. Berapa Bu? Apanya itu? Angkanya berapa? Saya lupa masalah angka ya. Yang jelas itu memang saya lihat memang 98% ini benar. Apa Bu ciri-cirinya Minggu Wage ini? Iya. Nah, ini instrumen psikologis ala orang Jawa. Ini berarti menelisik saya nih. Ya aja sepintas saja. Memang kalau Wage katanya orangnya keras. Keras gitu. Apalagi kalau udah punya prinsip itu. Keras, punya prinsip. Iya. Terus Minggu. Nah, saya untuk sementara yang saya tahu Minggu Wage itu katanya istimewa. Minggu Wage istimewa. Ya saya tidak mengerti ya. Yang jelas itu saya dulu memang ya sama lah ya kita semua teman-teman yang ada di psikologi, kuliah di psikologi orientasinya yang kita lihat adalah ilmu-ilmu yang dari barat. Ya. Nah, kok diseneni wong psikologi Bu. Bu, bagaimana menata orang Minggu Wage? Menata Minggu Wage. Menata Minggu Wage atau dari pengalaman lah saya kira. Oh, yang jelas saya orangnya keras, punya prinsip ya. Ini yang gimana jelas, cara menatanya? saya orangnya saya bukan seorang follower. Bukan seorang follower. Bukan seorang follower. Ketika ada orang yang ya karena saya seorang leaders ya. Nah, ketika suami saya ingin mengendalikan saya, ya dia harus punya reasoning. Saya pasti butuh itu. Kenapa gitu seperti itu reasoning. Kecuali memang saya melihat itu sesuatu baik dan saya tidak perlu mikir ya saya ikut aja. Oh, berarti juga bisa sih sebenarnya mengikuti. Bisa mengikuti. Bisa. Nah itu berarti caranya ini memanajemen diri ya, mengelola diri orang-orang dengan kelahiran Minggu Wage. Ada telisik betul ya. Nah, kita mau kembali ke kepribadian tadi enggak Bu? Gimana? Yang barat tadi? Yang barat. Ini berarti yang melankolis gitu. Nah, ya, terus koleris. Ya, sebenarnya memang semua itu ada di dalam diri kita. Hanya memang mana yang lebih potensi untuk muncul. Kalau yang Jumat Wage itu lebih dekat dengan mana Bu? Melankolis atau koleris atau? Itu harus saya udah berani nih ya ngomong soalnya. Saya nggak hafal banget saya harus dibuka tuh perwetonan kitabnya ya. Kitabnya sendiri gitu ya, tapi nggak bisa seperti itu. Tapi ini kayaknya PR-nya Bu Ida ini ya Pak Agung, PR-nya Bu Ida untuk membongkar kepribadian ala
primbon Jawa. Dengan ini. Sebenarnya kalau dari Weton. primbon Jawa, jenengan tidak akan menemukan sebuah pola yang baku. Jenengan tidak akan menemukan pola yang baku. Beda seperti kalau di barat itu kan, mereka kan baku karena Iya. orang barat itu tuh segala sesuatu kan harus bisa dilogika. Ya. Itu nggak dulu. Terukurnya itu di logika. Tapi kalau jenengan tentang kepribadian versi Jawa, jenengan tidak akan menemukan pola yang wage itu gini-gini. Pola yang apalagi nanti ada jamnya. Pola yang baku itu enggak ada sebenarnya kalau di. Itu implikasinya apa, Bu? Dampaknya kalau pola kepribadian itu tidak baku? Ya Misalnya, artinya setiap orang itu memiliki pola masing-masing. memiliki pola masing-masing. Iya. Walaupun orang sama-sama minggu wage seperti saya, belum tentu dia sama persis sama saya. Seperti kalau di psikologi katakan everybody is unique. Semua orang adalah unik. Dan memang semua orang begitu. Jadi sebenarnya begitu. Tidak, misalnya kalau uniknya itu gimana? Kalau misalnya pragmatis atau melankolis, tidak. Itulah orang barat seringkali kan begitu ya, mempermudah lah ya. Padahal kalau itu tadi saya bilang kalau di Jawa itu kan lebih menelisik, lebih dalam. Dan akhirnya menemukan dirinya. Yang penting itu setiap orang harus tahu siapa dirinya. Itu yang paling penting. Ya, dia mau menggunakan yang mana. Yang paling penting adalah setiap orang harus menemukan, mengenali, kemudian apa yang harus dia rencanakan untuk hidupnya. Itu yang paling penting. Berarti kayak weton itu alat bantu. Iya. Kemudian tes kepribadian itu juga alat bantu ya. Alat bantu saja. Menarasikan sebenarnya Betul. siapa diri kita. Jadi alat tes di mana orang itu bisa mengenali dirinya. Dia terserah mau menggunakan yang mana. Keduanya juga baik kok. Hanya kalau orang yang Jawa itu seperti tadi. Kalau kita menggunakan alat tes yang terpublish di internet, bisa nggak Bu kira-kira itu? Terpublish di internet alat tes. Biasanya kan tes kepribadian itu banyak yang ada di. Oh iya, banyak itu. lah ya, bisa. Tapi Saya itu pernah coba. perlu nggak dikomunikasikan dengan Maksudnya? dengan psikolog, dengan konselor, dengan orang yang ahli ketika kita ngisi di internet begitu? Kan untuk mengenali potensi diri kan tidak hanya melalui alat tes. Kan juga perlu wawancara. Wawancara. Iya dong, ada wawancaranya kan. Jadi kalau misalnya alat tes yang ada kadang-kadang kan, oh ini nggak seperti saya nih, nggak seperti ini kan. Ada seperti itu, makanya kan perlu penggalian lebih dalam. Nah makanya sebenarnya kalau yang di Jawa itu jauh lebih dalam karena itu. Ya. Alat-alat tes yang ada di Barat itu mereka indikator-indikatornya itu kan ini gitu kan. Sehingga apakah semuanya itu kemudian kalau dilakukan, kalau diterapkan pada semua orang, kemudian pas saya melakukan sendiri, kadang-kadang tidak pas. Kadang-kadang tidak pas. Ada yang nggak pas. Dan saya rasa ya itu mungkin kelemahannya ya, kelemahannya di alat-alat tes. Ya, saya pernah bercerita pada mahasiswa saya mungkin pada waktu ini bahwa kemampuan kita untuk menghadapi alat tes ya ketika dites atau kemampuan kita untuk misalnya melaksanakan tes intelijensi misalnya itu kan harus full ya. Full artinya peak performance. Peak performance misalnya kalau tes intelijensi ya kita harus benar-benar memaksimalkan intelijensi kita. Tapi kan kadang mungkin tidak bisa dengan kondisi tertentu. Nah, tes kepribadian apakah juga seperti itu? Sama, dengan kondisi tertentu kita nggak bisa maksimal. Betul. Jadi begini loh, kita harus siap segala sesuatu itu bisa berubah. Tidak ada alat tes itu yang 100% pasti paling hanya mendekati kebenaran begitu saja. Tetap ada pengecualian itu dan itu biasa saja, manusia fenomenanya begitu. Jadi memang laki-laki biasanya pakai logika nih ya. Jadi maunya itu harus 100% benar gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kejiwaan itu nggak bisa. Nggak bisa hanya berhenti pada alat tes. Berarti kita harus rajin-rajin mengomunikasikan juga. Yang paling penting dalam segala hal kita tahu tujuannya apa, itu yang paling penting. Jadi ketika kita menggunakan tes kepribadian, kita harus tahu tujuannya apa.
Biasanya orang-orang itu Hanya kalau Mas Mahfud saklek. tujuannya kan ngetes-ngetes aja, mau lihat aja Ya. ini seberapa jauh kebenarannya begitu kan. Ya. Nah ini saya pola kepribadian jenengan udah tahu. Saya itu orang yang nggak suka alat tes, nggak suka sejak awal sejak remaja itu jarang menggunakan tes psikologi itu. Ya terakhir itu apa? Temu bakat itu karena mencoba-coba gitu, mencoba-coba untuk bisa memetakan siapa sih sebenarnya diri saya, apakah relevan dengan apa yang saya hati dengan hasil alat tes itu. Tapi saya cenderung untuk itu, tidak terlalu suka menggunakan alat tes untuk membaca diri saya sendiri. Gitu. Biasanya kan karena takut kekurangannya. Nah, Karena sesuatu yang dianggap kekurangan akhirnya bukan. betul. Ya sebenarnya dengan alat tes itu kita berupaya untuk jujur pada diri kita sendiri. Jujur Mas. Saya orang nggak suka Bu, dites, diuji itu sebenarnya. Kita sudah Sekolah sudah sering diuji. Orang Indonesia Dites bener. orang Indonesia khususnya Jawa itu tidak suka dengan perkataan kowe salah. Nah, Itu Oke. seperti itu, kowe salah itu nggak suka. ya, saya kira itu Bu ya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat pembelajar kampus desa bersama Bu Ida Premesti kita close dulu perbincangan kita tentang kepribadian, tentang siapa saya, untuk kemudian nanti akan dikembangkan lagi lebih lanjut terkait dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Terima kasih Bu Ida dari Underpati Life School and Counseling. Semoga ini membantu Anda untuk memahami siapa Anda dan siapa teman Anda dan siapa Anda semuanya. Terima kasih, sampai di sini, sampai ketemu lagi. Oke.